Legenda Keramat Rantau Bengin. Di sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tiang Pupung Kepunggut, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, ada sebuah kisah yang menjadi legenda turun-temurun. Desa itu bernama Rantau Bengin. Sebuah desa tenang dan damai, namun tersimpan kisah misteri tentang seorang lelaki yang membawa keberkahan bagi desa itu. Cerita ini bermula dari kedatangan seorang lelaki pendatang yang datang ke desa Rantau Bengin. Suatu hari, di bawah pohon beringin yang rindang, lelaki itu bertemu gadis desa di Sungai Beliti. Kecantikan gadis tersebut membuat hati sang lelaki tertarik. Mereka pun saling mengenal, berkenalan, dan lama-kelamaan keduanya semakin akrab. Seiringnya waktu, rasa cinta pun tumbuh di antara mereka, dan akhirnya lelaki itu menikahi gadis desa tersebut. Lelaki tersebut bukanlah lelaki biasa. Ia memiliki ilmu yang luar biasa, ilmu yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Selain itu, sifatnya yang baik, ramah, dan tidak sombong membuat warga desa menyukainya. Keberadaannya memberi banyak manfaat bagi desa, dan dengan segala kebijaksanaan yang dimilikinya, ia dipercaya untuk menjadi kepala dusun pertama di desa Rantau Bengin. Lelaki itu juga memiliki dua peliharaan yang sangat istimewa, seekor buaya emas yang selalu berada di sekitar Sungai Beliti, serta seekor harimau kumbang yang setia menemaninya. Semua orang di desa tahu bahwa kedua hewan tersebut adalah makhluk yang sakral, sebagai penunggu desa yang dimiliki kekuatan magis. Nama lelaki tersebut adalah Tumbak Rantau Angin, seorang yang dihormati oleh semua warga. Namun takdir berkata lain. Setelah berapa lama menjabat sebagai kepala dusun, Tumbak Rantau Angin jatuh sakit. Meskipun ia memiliki ilmu yang hebat, penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Akhirnya, ia pun meninggal dunia dan dimakamkan di dekat Sungai Beliti, tempat pertama kali ia bertemu dengan istrinya di bawah pohon beringin yang menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Berapa tahun setelah kepergian Tumbak Rantau Angin, sang istri pun menyusulnya. Ia meninggal dunia dan dimakamkan di samping makam suaminya. Sejak saat itu, makam mereka berdua menjadi tempat yang dihormati oleh masyarakat desa. Mereka meyakini bahwa makam tersebut adalah makam keramat, sebuah tempat penuh berkah. Masyarakat desa Rantau Bengin percaya bahwa meskipun Tumbak Rantau Angin telah tiada, ia masih dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Jika ada seorang yang tersesat di hutan sekitar desa, mereka akan memanggil nama Tumbak Rantau Angin dengan kata-kata, "Tumbak Rantau Angin, tolong kami, tunjukkan jalan keluar." Tak lama kemudian, bantuan pun datang dalam bentuk hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Buaya emas yang menjadi penunggu sungai dekat makam akan muncul dan menuntun mereka keluar dari hutan. Begitu juga dengan harimau kumbang yang dikenal sebagai pelindung. Kisah ini terus hidup dalam ingatan masyarakat Rantau Bengin. Setiap tahun, banyak warga yang berziarah ke makam Tumbak Rantau Angin dan istrinya. Mereka berdoa, berterima kasih, dan mempersembahkan hewan sebagai nazar. Bahkan calon pengantin yang akan menikah di desa tersebut juga melakukan ziarah ke makam tersebut, mohon restu agar pernikahan mereka diberkahi. Hingga kini, makam Tumbak Rantau Angin dan istrinya dikenal sebagai Keramat Rantau Bengin, sebuah tempat yang bukan hanya menjadi tanda penghormatan terhadap seorang tokoh besar, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan keberkahan yang masih dirasakan oleh masyarakat desa ini sampai saat ini.